Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Lira Andini, Saya Jovika Andini. Saya Tiana Zero Putri. Saya Giorianata. Saya Elisa. Saya Ella. Baiklah, di sini kami akan membuat video roleplay mengenai bencana gempa bumi. Selamat menyaksikan. Yol, kamu gimana yang tugas itu kemarin? Udah belum? Belum. Kamu? Belum juga, soalnya aku tuh masih bingung. Kalau itu. Nanti kita tanyain aja ke dosen. Iya, boleh. Ih, kok goyang-goyang ya? Bentar. Kok goyang ya? Ya, yuk, baik. Yuk, Gempa, lihat. Dok, di rumah sakit ini sudah penuh dengan pasien korban bencana. Bagaimana kalau kita turun langsung ke lapangan untuk membantu? Boleh. Perhatian bagi yang mendengar suara saya, segera mendekat. Ada kerumunan, kita bantu. Cek Nadi. Nadi terasa cepat, terdapat luka tapi perlu memerlukan bantuan khusus. Oke, baik. Tandai di semua. Ibu serius berdiri. Ada pasien lagi. Bersihkan runtuhan. Cek kesadaran. Bu. Pasien tidak sadar, cek tanda-tanda vital. Oke, nadi terasa lemah. Napas terasa pelan. Pasien dengan gawat darurat, ayo beri kartu merah. dari korban pasien bencana ya? Iya. Oke, baik, saya antar ya. Baik, duduk dulu, saya jelaskan terkait dengan kondisi pasien. Silakan duduk dulu. Dok, bagaimana kondisi anak kami, dok? Apakah parah? Untuk kondisi anaknya sudah kami lakukan penanganan, sudah kami lakukan perawatan. Tidak perlu khawatir lagi, semuanya sudah membaik. Konsep dasar manajemen bencana pada kasus gempa. Manajemen bencana adalah serangkaian upaya terencana dan terpadu untuk mengurangi dampak bencana terhadap manusia. Pada kasus gempa bumi berkekuatan 6,8 SR di kota B, manajemen bencana dilaksanakan dalam beberapa tahap. A. Pra bencana, kesiapsiagaan fasilitas kesehatan atau rencana kontingensi bencana, pelatihan tenaga kesehatan tentang penanganan korban massal, penyediaan logistik darurat dan SOP bencana. Kemudian ada B, saat bencana atau tanggap darurat, aktivitas koordinat bencana rumah sakit, penanganan korban massal dengan keterbatasan listrik, alat dan obat, pelaksanaan triase bencana untuk menentukan prioritas pelayanan, penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, pengendalian alur pasien akibat kelebihan kapasitas rumah sakit. Kemudian C, pasca bencana, perawatan lanjutan dan rehabilitasi korban, dukungan kesehatan jiwa, evaluasi sistem pelayanan dan pemulihan fasilitas. Tujuan utama dari manajemen bencana pada kasus ini adalah menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin dan meminimalkan kecacatan. Dampak fisik dan psikologis yang akan dialami korban. Yang pertama, dampak fisik yaitu fraktur ekstremitas akibat reruntuhan bangunan. Yang kedua, luka terbuka, luka robek dan perdarahan. Yang ketiga, cedera jaringan lunak dan kemungkinan cedera kepala. Yang keempat, resiko infeksi karena keterlambatan penanganan dan lingkungan yang tidak higienis. Yang kelima yaitu shock hipovolemik akibat pendarahan. Yang kedua yaitu dampak psikologis. Yang pertama yaitu rasa takut dan panik akibat gempa dan situasi darurat. Yang kedua yaitu stres akut dan kecemasan berlebihan. Yang ketiga, gangguan tidur dan perubahan perilaku. Yang keempat, trauma psikosis pasca bencana atau post traumatic stress disorder atau PTSD. Yang keempat yaitu reaksi emosional berat pada anak-anak seperti menangis, menjerit dan degresi perilaku. Baiklah, untuk jawaban yang ketiga, pentingnya triase dilakukan. Karena triase sangat penting dalam situasi bencana karena jumlah korban jauh melebihi kapasitas tenaga dan fasilitas. Membantu mengelompokkan korban berdasarkan tingkat kegawatan dan peluang hidup dan menentukan prioritas penanganan. Di sini ada 4 macam. Yang pertama yaitu merah, gawat darurat.
kuning darurat, hijau luka ringan, hitam meninggal atau tidak dapat diselamatkan, serta dapat menghindari keterlambatan penanganan korban kritis dan mengoptimalkan penggunaan alat, obat, dan tenaga kesehatan. Tanpa triase ini, risiko kematian korban akan meningkat. Sistem rujukan pasien. Setiap rujukan pada kondisi gempa dilakukan dengan prinsip berjenjang dan selektif, yaitu pasien dikategorikan berdasarkan hasil triase, pasien dengan kebutuhan layanan spesialistik, operasi ICU, ortopedi, dirujuk ke rumah sakit rujukan. Pasien distabilisasi terlebih dahulu sebelum dirujuk. Rujukan dilakukan secara bertahap untuk mengurangi kepadatan menggunakan sarana komunikasi darurat, radio kurir karena jaringan terputus. Dokumentasi rujukan tetap dilakukan meskipun sederhana. Peran perawat dalam penanganan bencana gempa memiliki peran penting dan luas, antara lain: yang pertama, peran klinis, yaitu melakukan triase bencana, memberikan pertolongan pertama, menangani luka dan fraktur, memantau tanda-tanda vital dan kondisi pasien, dan membantu tindakan medis darurat. Yang kedua, peran psikososial, yaitu memberikan dukungan emosional, menenangkan anak-anak dan keluarga korban, mengidentifikasi tanda stres dan trauma. Yang ketiga yaitu peran manajerial, yaitu mengatur alur pasien, mengelola penggunaan alat dan obat terbatas, serta bekerja dalam sistem komando bencana. Yaitu selanjutnya peran edukator, yaitu memberikan edukasi sederhana kepada korban dan keluarga dan mengajarkan cara menjaga keselamatan diri. Untuk yang terakhir, peran dokumentasi, yaitu mencatat tindakan keperawatan dan hasil triase. Kemudian dalam situasi bencana, aspek legal tetap menjadi perhatian penting, meliputi yang pertama, perawat berwenang melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan nyawa sesuai kompetensi. Kemudian perlindungan hukum diberikan selama tindakan sesuai standar profesi dan SOP. Kemudian prinsip Good Samaritan berlaku dalam kondisi darurat. Kemudian tindakan dilakukan atas dasar kondisi kegawat daruratan meskipun tanpa persetujuan tertulis. Kemudian kewajiban menjaga keselamatan pasien dan perawat. Dokumentasi tindakan tetap dilakukan sebagai bukti legal. Dan yang terakhir, ketaatan pada sistem komando dan kebijakan rumah sakit. Baiklah, sekian video dari kami. Terima kasih.